Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian tetap sehat, semangat untuk murojaah ziadahnya dan juga belajarnya ya. Oke, untuk pagi hari ini Bu Septi akan menjelaskan mengenai kemuhammadiyahan yang berjudul Mengenal Hari Raya Islam. Kira-kira apa ya? Hari Raya Islam itu ada berapa macam ya? Mari kita mengenal satu persatu ya. Mohon diperhatikan. Isra Mi'raj. Apakah anak-anak tahu tentang Isra Mi'raj? Isra yang artinya perjalanan malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Mi'raj adalah perjalanan malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa luar biasa Isra Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut peristiwa yang sangat luar biasa ya? Karena dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW dapat menempuh perjalanan hanya dilakukan dalam satu hari, satu malam. Tentu peristiwa ini akan menjadi mustahil tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengalami Amil Husni atau tahun duka cita, yaitu tahun di mana meninggalnya istri beliau tercinta Khadijah binti Khuwailid dan paman beliau Abu Thalib. Pada peristiwa Isra Mi'raj inilah Nabi Muhammad menerima perintah salat wajib 5 waktu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari besar ini diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Jadi Anda paham ya, kenapa sekarang umat Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu? Karena Nabi Muhammad SAW dahulu pernah mengalami peristiwa Isra Mi'raj tersebut atas izin Allah dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat 5 waktu. Yang B yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa itu Maulid Nabi? Ya, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 21 April 571 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun gajah. Bagaimana cara kita meneladani Maulid Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Maulid Nabi. Cara merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mempelajari sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengadakan kegiatan amal saleh. Yang keempat, mengadakan kegiatan keagamaan. Dan yang kelima,
Hari Raya Idul Fitri. Setelah umat Islam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian dilanjutkan membayar zakat fitrah pada tanggal 1 Syawal, umat Islam merayakan Idul Fitri. Hari raya berikutnya yaitu adalah Hari Raya Idul Adha yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha disebut juga Idul Kurban, Hari Raya Haji dan Hari Raya An-Nahar. Perayaan hari besar Islam bisa dilakukan dengan cara mengumandangkan takbir, salat Idul Adha di tanah lapang atau masjid, penyembelihan hewan kurban, dan pembagian daging kurban. Hewan-hewan yang dijadikan hewan kurban adalah hewan sapi, kambing, unta. Waktu penyembelihannya selama 4 hari, dari tanggal 10 Zulhijjah pada hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Wahyu pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisikan perintah Iqra, membaca atau bacalah. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya dinilai ibadah. Tahun Baru Hijriah. Tahun Baru Hijriah atau kalender Hijriah yaitu penanggalan kalender Islami. Kalender Hijriah menggunakan perhitungan waktu berdasarkan peredaran bulan. Umat Islam merayakan tahun baru Hijriah setiap tanggal 1 Muharram. Dinamakan Hijriah karena penanggalan tersebut dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekkah ke Madinah. Kegiatan-kegiatan untuk merayakan tahun baru Hijriah yaitu muhasabah atau mengkoreksi diri sendiri, yang kedua kajian-kajian Islam, yang ketiga bakti sosial, yang keempat berkarya untuk kemaslahatan umat, dan yang kelima adalah lain-lain. Sebenarnya apa ya manfaat merayakan hari besar umat Islam? Nah, pada pelajaran Muhammadiyah yang solih dan berkemajuan, banyak ternyata manfaat yang bisa kita petik dari perayaan hari-hari besar. Antaranya, 1. Menambah ghiroh atau semangat beragama. 2. Menambah ilmu pengetahuan umum dan agama. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang keempat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islamiyah. Yang kelima, mendidik jiwa toleransi, dan lain-lain. Nah, mungkin penjelasan dari Bu Septi cukup sekian. Apabila ada kesalahan, Bu Septi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.